Pendeta David Tiranda STH, atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao, diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-24, pelayanan baptisan kudus. Anak kekasih Abraham Sambo Prabowo, anak dari Bapak Andreas Prabowo Putro dan Ibu Kristefani Sambo atau cucu dari Bapak Daud Sambo, dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9.00 WITA. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin yang ke-25, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Risdianto Adipatri Jacob ST, anak dari Bapak Jacob Bokko ST dan Ibu Esther Taruk, dengan Saudari Trifosa Salea SE, anak dari Bapak Yohanis Rantang almarhum, dan Ibu Kristina Moling, dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 9.00 WITA di gedung Gereja Kibait Jemaat Marinding, Mengkendek, Tanah Toraja. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin yang ke-26, pembinaan lanjutan pengakuan Gereja Toraja, bab yang ke-6, umat Allah. Narasumber Pendeta Dr. Sulaiman Manguling MTH, untuk semua majelis gereja, pengurus OIG dan warga jemaat Rantepao yang berminat, akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 11.00 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, diucapkan terima kasih. Ada berita warta tambahan. Panitia Pemilihan Kecamatan Rantepao menyampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pilkada dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Namun sebelumnya, mulai besok petugas Pantarli akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Mohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mempersiapkan kartu identitas masing-masing apabila petugas Pantarli datang untuk mendata. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Demikianlah penekanan warta jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Shalom, Shalom. Saudara-saudari keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan, segala puji hormat patut kita persembahkan kehadirat Allah Tritunggal yang adalah satu-satunya sumber hidup, berkat dan kebaikan bagi kita. Dialah Allah yang selalu hadir di setiap bentuk kehidupan kita, menyertai dan menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Karena itu, menyembah dan memuliakan Dia. Bapak Ibu mari berdiri, suara Yesus kedengar, hai mari yang penat.
Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, kemelut, dan badai yang menerjang kehidupan kami, acap kali kami lupa memasang telinga mendengarkan suara-Mu. Justru suara lain yang tidak membawa pengharapan, yang menjatuhkan dan membawa kami semakin terpuruk. Itulah yang seringkali kami dengarkan. Ya Tuhan, berilah kami kepekaan untuk lebih mendengar suara-Mu yang sungguh mendudukan dan menguatkan iman dan pengharapan kami. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu,
seperti kabut diterbangkan angin, dan segala Dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Menjalani hidup anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 9 ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan Adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Kita akan bersama-sama bermazmur melalui kitab Mazmur pasal 9 ayat 9 sampai 20. Mazmur pasal 9 ayat 9 sampai 20. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak,
tempat perlindungan pada waktu kesesakan, Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Kaulah ya Allah perlindunganku. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan untuk kita baca. Ayub pasal 38 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah jemaat-Mu, baik kami yang hadir dalam rumah-Mu yang kudus ini, maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kami semua sungguh bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana yang ada pada saat ini. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami. Jauhkanlah kami dari berbagai pikiran yang tidak berarti, supaya kami sungguh-sungguh fokus untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11.
Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedongnya. Ketika aku meletakkan dan memasang palang dan pintu. Dan ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang jongkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kamu selebar-lebarnya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam,
tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ayub 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 menjadi pokok penekanan dalam renungan kita. Diberi satu tema, suara Tuhan melampaui badai. Gambaran napuang undawanni mintu kamagiangan. Suara Tuhan melampaui badai. Ya, kalau kita berbicara tentang badai atau pergumulan kehidupan, tentu ini adalah hal yang sudah lazim bagi kita semua. Mengapa saya katakan bahwa yang namanya badai atau pergumulan kehidupan itu adalah hal yang lazim? Karena saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang hadir dalam ibadah ini atau yang mengikuti ibadah ini yang terluput dari badai kehidupan. Misalnya ada badai pribadi yang mungkin kita menjadi beban bagi kita, tapi orang tidak tahu. Atau mungkin badai rumah tangga. Dan ini badai, pasti setiap rumah tangga ada badainya. Dan kalau kita sudah tidak mampu lagi mengatasi atau menghadapi badai itu secara emosional, kadangkala rumah tangga itu yang jadi korban alias bubar karena tidak mampu menghadapi badai yang menerpa rumah tangga. Atau badai dalam masyarakat. Badai dalam masyarakat misalnya penyakit sosial dengan merajalelanya penyebaran misalnya narkoba lah, judi lah, ya, pergaulan bebas lah. Apalagi dengan yang kita dengar sekarang, ya, judi online, ya, judi online. Saya dengar waktu hari Jumat itu saya lihat dalam berita di Cianjur itu akibat daripada judi online. Ada sekitar 75% perempuan meninggalkan suaminya karena suaminya sudah kecanduan dengan judi online. Ya, saya tidak tahu apakah ada di antara peserta ibadah ini yang ikut dengan judi online. Dan dengan judi online juga beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita dari televisi ada seorang istri membakar suaminya karena uang belanja dia pakai dalam judi online. Jadi bayangkan kalau ada di antara kita bapak-bapak di sini yang kecanduan judi online, lalu istri sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, ya nape bokok ki na pori ki na, ya Malaysia kena balakobang ki to litti, payah mengkhusus dalam televisi, ya dia siram dengan bensin lalu kemudian dia bakar, ya betul-betul dia tidak bisa menahan lagi emosinya. Dan termasuk juga pinjaman online. Itu memang menjadi penyakit masyarakat. Dan banyak-banyak juga kita dengar ada seorang ibu atau ayah yang melakukan pinjaman online lalu tidak diketahui oleh pasangannya. Nanti setelah ditagih baru pasangannya tahu mengindang kurakai ko indona. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau meminjam,
apakah itu pinjaman online atau di koperasi atau di bank, harus sepengetahuan dengan pasangan kita, jangan dengan pasangannya orang lain. Sebab kalau kita tidak tahu pasangan kita, lalu orang datang menagih, bisa jadi masalah. Menjadi badai yang bisa menghempaskan rumah tangga. Karena memang meminjam itu pekerjaan yang sangat gampang, tapi mengembalikan itu pekerjaan yang susah betul. Ya. Makanya banyak orang katakan, itu orang kalau minjam itu kayak pengemis datang. Tiba gilirannya mau kita minta, kita kayak pengemis lagi. Bahkan dia marah-marah, tapi itulah badai. Ya badai juga yang waktu tahun 2022, 2020, COVID-19 menghantam dunia. Dan beberapa waktu terakhir ini juga kita mendengar tentang menyangkut masalah perubahan iklim yang menjadi badai bagi dunia ini. Pokoknya banyaklah badai yang menerpa kehidupan kita manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga sebagai orang muda pasti juga ada badainya. Apa badainya orang muda? Apa pergumulannya orang muda? Mungkin ada pergumulan orang muda antara dengan orang tua. Mungkin ada pergumulan orang muda dengan masalah pendidikan. Badai yang menerpa orang muda misalnya masalah pekerjaan. Atau misalnya dengan pasangan hidup. Mau kawin, putus, mau kawin, putus. Ya. Sehingga kapan kawinnya? Karena selalu dengan putus-putus. Ya. Tapi jangan juga dipaksa kalau memang tidak bisa dipertahankan. Yang jelas semua orang pasti dalam hidupnya menghadapi berbagai badai kehidupan. Dan yang terpenting ialah bagaimana kita menghadapi setiap badai dalam kehidupan kita, supaya badai yang kita hadapi itu tidak menghempaskan kita, tidak menjerumuskan kita, dan tidak menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah pahit dan derita yang dialami oleh Ayub membuat orang bertanya, mengapa Ayub mengalami semuanya itu? Dia yang kaya raya, semua kekayaannya lenyap. 10 orang anaknya hanya dalam waktu seketika bersamaan meninggal. Dia menghadapi penyakit kulit yang mengerikan. Ditambah lagi dengan istrinya yang menyuruh dia supaya dia mundur dari Tuhan. Ditambah lagi dengan sahabat-sahabatnya yang datang sebenarnya untuk menghibur dia, tapi justru dia menghakimi Ayub bahwa pastilah ada dosa yang engkau telah buat sehingga engkau mengalami bencana yang sehebat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang menjadi pertanyaan bagi banyak orang, mengapa Ayub harus mengalami kehidupan yang mengerikan, kehidupan yang pilu, padahal Ayub adalah orang yang sangat baik, orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan. Hal seperti ini seringkali membingungkan, oleh karena biasanya kalau orang baik, yang orang harapkan ialah akan baik-baik saja kehidupannya. Tapi kalau misalnya orang jahat mengalami musibah atau bencana, orang akan mengatakan, wajar, kan itu adalah dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang sahabat Ayub mencoba memecahkan persoalan Ayub dengan hikmat manusia, mereka mengatakan, badai yang menerpa Ayub adalah oleh karena dosa-dosa Ayub. Karena itu yang harus dilakukan oleh Ayub adalah bertobat. Pernyataan sahabat Ayub ini menurut kesaksian Alkitab adalah sesuatu yang keliru, tidak benar. Sebab Ayub integritasnya itu sangat baik. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, menjauhi kejahatan.
Karena itu yang benar adalah badai itu yang dialami oleh Ayub bukanlah oleh karena dosa-dosanya, tetapi badai kehidupan yang dialami oleh Ayub adalah suatu ujian iman bagi Ayub. Karena ujian itu adalah sesuatu yang memang sangat penting untuk setiap orang. Sama halnya dengan anak sekolah yang SD pasti mengalami ujian, baru naik kelas, baru lulus, baru masuk SMP. Demikian juga SMP, masuk di SMA, SLTA, masuk di perguruan tinggi. Dan materi soalnya juga, materi ujiannya juga tidak sama semua. Bertahap. Karena itu tidak heran kalau orang yang sekelas dengan Ayub, yang adalah orang yang saleh, yang adalah orang yang berintegritas baik, ketika dia menghadapi ujian yang memang maha berat, yang saya bisa bayangkan andai kata ujian seperti itu diperhadapkan kepada kita, mungkin ada di antara kita yang putus asa, mungkin ada di antara kita yang gantung diri di pohon tomat. Ya, woi, percuma lagi kita hidup ini. Atau mungkin kita menyalahkan orang lain lah, menyalahkan Tuhan lah, menyalahkan tetangga lah. Kan banyak kali kalau ada orang sudah sakit-sakitan atau menghadapi masalah, dia menyalahkan tetangganya. Apalagi kalau dia pergi kepada pelihat, nakua mite tomak tiro-tiro nakua, ya tumbalak-balak kote sang banuammu. Pastian nasule si salah sang banuanna. Batu nak ya tumbalak-balak kote tomak danggo. Pastian nasule mintu tomak danggo, no ka masih tamuan ni. Batu nak ya tumbalak-balak kote topingi. Kumangka itu kita topingi itu. Ya, padahal tak mungkin kita nak tahu pedang pibundang, tak ditandai. Pabelanna napokana meto sambali ne anu kumua tomak tiro-tiro kumua ya tumbalak-balak kote nama sakibang tu tambuku museulummu sang banuammu. Ya, batu nako topingi, mangka miki kita topingi, tabe itu kita topingi lek. Tapi tak kita persoalkan asal bisa bernapas, toh. Malah dento sang mana ikut sang Allah kutiro, kalak aku tilong na, pak kasuru-suru bang, mangkatin deh ilong landong, ya muka suru-suru, nah kita topingi itu aman, toh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian yang terjadi dalam kehidupan Ayub, bahwa yang dialami itu adalah sebuah ujian yang mau dicapai melalui peristiwa itu ialah sampai sejauh mana seorang umat Tuhan yang punya integritas yang bagus ketika menghadapi ujian, dia boleh memperlihatkan prestasi yang baik. Dia boleh menampakkan prestasi yang luar biasa, dan ternyata bahwa Ayub dalam kehidupannya tidak bergeser sedikit pun juga dari keyakinannya kepada Tuhan. Oleh karena dia percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, Tuhan sudah mengetahui kekuatannya. Sama halnya dengan anak sekolah. Ujian anak SD soalnya beda dengan anak SMP. Tentu sangatlah keliru kalau materi untuk ujian anak SD adalah materi dari anak SMP. Disesuaikan dengan kondisi, dengan kemampuan, dengan keberadaan mereka masing-masing. Jadi sekali lagi, kalau Ayub menghadapi badai kehidupan yang sehebat itu, yang sedahsyat itu, bukanlah oleh karena dosa dan kesalahannya, tetapi menjadi momen untuk menguji kekuatan iman Ayub sampai sejauh mana dia tetap konsisten percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi dia. Dan itu sangat terbukti. Jadi anda den tahu masaki-saki bang dak duka mau tahakimi kumua demo dosa nate, demo kasalan nate. Ya. Bak tu apa memangkan apa kau? Sebab kalau kita berbicara tentang misalnya penderitaan, berdasarkan kesaksian Alkitab sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang adalah tidak berdosa,
tetapi dia mengalami penderitaan, bahkan dia mati tersalib. Padahal salib bagi orang Romawi atau dalam wilayah pemerintahan Romawi adalah tempat orang paling terkutuk. Sementara Yesus adalah orang yang tidak berdosa, tapi mengapa dia disalibkan? Apa yang menjadi kutukan bagi Yesus? Yesus sama sekali tidak berdosa, tapi dia disalibkan oleh karena dia menanggung kutuk dosa yang seharusnya ditimpahkan kepada kita. Tapi Yesuslah yang memikulnya, menggantikan kita manusia, tetapi tidak selesai sampai pada kematian. Namun Yesus bangkit mengalahkan kuasa kematian. Dan dengan mengalahkannya kuasa kematian itu menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menaklukkan kuasa kematian itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebesar apapun badai yang menerpa kehidupan umat Tuhan, suara Tuhan, kuasa Tuhan akan melampaui setiap badai, akan mengalahkan setiap badai yang menerpa kehidupan kita. Sama halnya dengan Yesus ketika dia bersama-sama dengan muridnya berlayar. Sangat jelas dalam bacaan kita tadi. Orang yang bersama-sama dengan Yesus pun dalam perjalanan dalam kehidupannya tidak luput juga dari badai. Makanya ketika mereka berada di dalam perahu dan perahu mereka diterpa oleh badai, murid-muridnya berteriak kepada Yesus, 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 tolong, kita akan binasa. Yesus bertindak dan menghardik badai itu, lalu kemudian teduhlah danau itu. Para muridnya heran, Yesus luar biasa. Jadi kalau kita adalah orang yang bersama dengan Tuhan, adalah orang yang selalu bersama dengan Yesus, adalah orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, tidak menjadi jaminan bahwa kita akan luput dari badai. Baik itu pendeta, penatua, diaken, aktivis gereja, tidak luput dari badai-badai kehidupan atau dari masalah-masalah kehidupan. Dan yang paling utama ialah sampai sejauh mana kita menghadirkan Tuhan dalam setiap badai kehidupan yang diperhadapkan kepada kita. Tapi kalau kita tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam menghadapi badai kehidupan kita, karena kita mengandalkan kekuatan kita, tunggu kita akan hancur. Karena itu ketika terjadi badai kehidupan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, sebagai suami dan istri, kita harus waspada. Kita harus selalu menghadirkan Tuhan. Dalam kehidupan sebagai saudara bersaudara dalam keluarga, kadangkala juga oleh karena dipicu masalah materi, lalu kemudian berkat, materi yang Tuhan berikan sudah menjadi badai dalam kehidupan saudara bersaudara oleh karena ada yang rakus. Tidak dapat kita pungkiri ada banyak saudara bersaudara oleh karena banyak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, tapi karena ada yang tidak peduli saudara-saudaranya, lalu kemudian menjadi masalah dalam keluarga, menjadi badai dalam keluarga, merusak hubungan dalam kehidupan keluarga. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai suami istri. Dalam kehidupan kita, kadangkala kita tidak bayangkan, lalu kemudian badai itu tiba-tiba terjadi. Karena masalah yang menerpa kehidupan kita adalah sesuatu yang kadangkala kita tidak pernah bayangkan. Karena itu kita harus selalu siap sedia menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang diperhadapkan kepada kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, sebesar apapun badai atau ombak yang diperhadapkan kepada kita, kita yakin bahwa badai itu pasti akan berlalu. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sama halnya dengan Ayub. Setelah dia terluput dari badai, dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, Ayub berkata,
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Itu dulu. Hanya dari kata orang dia mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya melalui peristiwa badai yang diperhadapkan kepadanya, justru dia merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupannya dan dia memandangnya. Sekalipun Tuhan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya retoris kepada Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan bumi ini? Siapakah yang meletakkan dasar bumi ini? Tentu Ayub tidak bisa berkutik karena Ayub tahu bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan yang berdaulat atasnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mengalami hidup anugerah Tuhan ke depan atau dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sekalipun pasti ada badai, ada pergumulan yang kita akan hadapi, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, andalkanlah Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan, bahwa setiap kita yang hadir, yang mengikuti ibadah ini, tidak pernah luput dari badai-badai kehidupan. Tidak pernah luput dari masalah dalam kehidupan kita. Sekalipun masalah itu berat kita hadapi dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan bersama dengan orang tua kita, dalam kehidupan bersama dengan anak cucu kita, dalam kehidupan bersama dengan keluarga kita, dalam kehidupan bersama dengan masyarakat kita. Tapi yakinlah, tangan Tuhan itu maha kuat, akan menopang kita, akan memampukan kita, sehingga sebesar apapun badai yang diperhadapkan bagi kita dapat diredahkan oleh Tuhan, karena kita adalah anak-anak kesayangannya yang terus dijaga, dilindungi. Karena itu percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Mari kita berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari duet PPGT. Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang, dan mulai turun setetes air lagi dari tubuhnya.
perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Semua orang melintang di hadapanku dan buat terang seluruh jalan hidupku melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga. Di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersandar
Kita akan bersama-sama memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, kita nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita kembali nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada persembahan natura dari warga jemaat untuk kita uangkan dalam mendukung pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Ada pisang kepok, untuk pisang goreng. Silakan Bapak Ibu. Pisangnya bagus. Iya, besar-besar dan masa alami.
Tidak di karbit, masak di pohon. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara dari balkon. Silakan 50.000, 100.000, 100.000 satu kali, 100.000 dua kali. Masih ada? 100.000 tiga kali. Masih ada satu lagi. Ini sudah matang ya, tinggal digoreng. Bisa juga direbus kolak. Silakan Bapak Ibu taruh harga 50.000. 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya, Tuhan memberkati. Di belakang nanti diambil. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Oleh karena sekalipun berbagai badai kehidupan menerpa kami, tapi kami percaya Tuhan selalu menguatkan kami. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin dengan Tuhan. Bahkan Tuhan mengizinkan sesuatu tidak melampaui kekuatan kami, anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa dalam menjalani kehidupan selanjutnya, berbagai badai kehidupan pasti akan menerpa kehidupan kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami, Tuhan meyakinkan kami, bahwa kami akan terus menjalani kehidupan ini dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, sehingga hidup kami akan selalu terpelihara dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Puji-pujian yang kami kumandangkan, kiranya terus menyenangkan hati Tuhan, dan terus menggembirakan kami ketika kami memuji mengagungkan Tuhan. Semua kami yang hadir, yang mengikuti ibadah ini, Engkau melihat dan mengenal kami semua. Sepenuhnya kehidupan kami percayakan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Engkau menjaga, melindungi kami Tuhan. Engkau memberkati kami sebagai kakek, nenek, sebagai ayah dan ibu, sebagai pemuda dan pemudi, dan sebagai anak-anak, supaya kami menjalani kehidupan ini terus dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Dalam rencana kami ke depan, rencana pribadi, rencana dalam keluarga, rencana di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, Tuhan kiranya menolong kami, supaya apa yang kami rencanakan, yang berkenan kepada Tuhan, boleh terlaksana karena pertolongan Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, Engkau menolong memberkati kami. Bersama dengan anak-anak kami, cucu kami, cicit kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami. Mampukan kami menjalani kehidupan bersama dengan baik, supaya di mana kami bersekutu, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam masyarakat dan jemaat, di tempat kerja kami masing-masing, kami boleh menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Anak cucu kami yang masih kecil,
berkati supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, Tuhan menolong mengasihi, agar apa yang dicita-citakan boleh diraih karena kemurahan Tuhan. Yang sementara mencari pekerjaan, Engkau bukakan jalan ya Tuhan, sehingga sesuai dengan ilmu yang mereka telah terima melalui bangku pendidikan, mereka boleh abdikan di tempat pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Dan dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, di pasar, di rumah, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di sawah, di ladang, di berbagai usaha yang kami kelola, Tuhan menolong kami semua, supaya kami lakukan dengan penuh sukacita, dan buah-buah yang baik Tuhan selalu karuniakan kepada kami. Berkati semua anak cucu kami, keluarga kami yang jauh terpisah dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap dalam dekapan kasih sayang-Mu. Majelis gereja, semua yang memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, Engkau menolong mengasihi kami Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh sukacita, dan jemaat-Mu terus bertumbuh berkembang dengan baik. Orang tua kami dan atau saudara-saudara kami yang sementara sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, atau mungkin hadir dalam ibadah ini, terkhusus kepada Bapak Hosea Kareng, Ibu Maria Limbong, Bapak JB Rantebungin, Bapak Anwar Sanusi, Bapak A. John Lande, anak terkasih Sukma Malisan, Berti Gasing atau Mama Tara, Bapak Pendeta Albatros Palilu dan Ibu Adriati Toban. Dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu yang sementara menjalani perawatan. Ya Tuhan, berkati semua yang dilakukan bagi mereka, supaya boleh mendatangkan penyembuhan. Para lansia, orang tua kami, janda, duda, anak yatim piatu, dan orang-orang yang berkebutuhan khusus, kasihani mereka Tuhan, supaya dalam menjalani hari kehidupannya, mereka terus merasakan kehadiran Tuhan. Kami juga berdoa bagi banyak keluarga kami yang datang dari tempat yang jauh, datang di kampung halaman di Toraja, sehubungan dengan acara-acara keluarga, entah itu Rambu Tuka, Rambu Solo. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi keluarga kami, dan semua rangkaian rencana yang akan dilangsungkan di kampung halaman. Tuhan campur tangan, sehingga semuanya dapat dilangsungkan dengan baik, dan di dalamnya keluarga merasakan bahwa sungguh cinta kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan kami alami dalam kehidupan kami. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini mengalami pertambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, khususnya pada hari ini Minggu 23 Juni, Penatua Jisan Pakilaran, Haryanto, Kristianto P. Jafar Tandide Danga, Haryanto Batara Patinding, Diaken Helba Runduk Padang, Ernawati Tambing, Serli Tanga, Kristina Parolian Kinawa, Melti Pembungan Lande, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, supaya dengan pertambahan usia mereka terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan sepekan ke depan, Tuhan menolong menyertai kami semua. Berkati semua warga jemaat dalam mengangkat dan menerima pelayanan. Pembangunan gedung pelayanan, Tuhan terus menolong panitia, majelis gereja dan segenap warga jemaat, dan semua yang memberi diri, supaya semuanya dapat dilangsungkan dan pada saatnya selesai dengan baik, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami terus berdoa untuk pelaksanaan sidang raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang akan dilaksanakan di Toraja pada Oktober-November. Berkati panitia,
Berkati semua warga gereja Toraja, bahkan masyarakat Toraja yang akan menjadi tuan rumah, supaya segala sesuatunya dalam pertolongan Tuhan boleh dipersiapkan dengan baik, dan sidang raya pada saatnya boleh berlangsung karena pertolongan Tuhan. Demikian pun juga untuk bangsa dan negara kami berdoa. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berkati masyarakat, bangsa dan negara ini, supaya sungguh-sungguh bangsa kami, sekalipun ada banyak badai yang diperhadapkan, tapi dalam tuntunan Tuhan semuanya dapat dijalani dengan baik. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya sepekan ke depan Tuhan akan menuntun, menjaga, melindungi kami semua. Semua yang kami telah persembahkan kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, ini syafaat kami kepadamu. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara-saudara, pergilah dengan penuh keyakinan iman akan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam seluruh pergumulan hidupmu. Yakinilah bahwa kuasa Tuhan melampaui segalanya. Puji Tuhan, saya sungguh meyakininya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nyanyikan nyanyian syukur. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudara berdoa bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah minggu ini. Mari Bapak Ibu kita melanjutkan ibadah-ibadah kita yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.